Ya, Aku yang kira di itu lonceng. iya, Ya, oke. aku kira itu tuh bukan kayak lonceng, kayak suara kan kayak suara Iya. pos gitu. Iya, Iya. Kan cuma Tangga lah. besi lah di Taruh di situ tuh. duet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM, tentunya masih di channel Aris Tenaniki. Di video kali ini kita akan membawakan tentang seorang pendaki yang bernama Indra yang sempat hilang 6 hari di Gunung Moro. Selama 6 hari itu pula ia harus survival, bertahan hidup seadanya dengan mengandalkan apa yang ada di hutan. Tak tinggal dia menunggu bantuan datang, Indra sempat berusaha untuk mencari jalan keluar selama 6 hari itu. Namun dalam masa-masa tersebut, Indra menemui sejumlah hal-hal yang ganjal. Sekedar informasi juga, Indra melakukan pendakian ini seorang diri dengan harapan akan sampai puncak dan kembali ke bawah dalam waktu singkat. Namun di tengah perjalanan turun gunung, Indra justru terpeleset dan membuatnya terperosok ke lereng sehingga membuatnya jauh dari jalur pendakian. Baiklah, tak usah lama-lama lagi, kita langsung saja mulai ke ceritanya. Ceritanya ketika saya mengantar adik saya pada bulan Desember untuk pindah tugas. Di tempat baru adik saya ada sebuah gunung yang membuat saya tertarik untuk mendakinya. Namanya Gunung Usung. Saya pun ingin mencoba mendakinya karena saya tertarik dengan alam. Saya sangat mencintai alam. Esoknya saya bertanya kepada warga. Saya pun penasaran dengan referensi beberapa gunung lainnya. Di antaranya ada Gunung Bondang dan Gunung Moro. Awalnya saya tertarik sebelumnya dengan Gunung Bondang. Tapi kata warga sekitar, gunung tersebut tidak bisa didaki karena tempat itu tempat orang cari ilmu. Kalau ke sana gak bisa pulang. Sebelum-sebelumnya pun pernah ada warga yang gak pulang. Setelah saya bertanya-tanya karena gunung itu gak bisa didaki, akhirnya saya memutuskan untuk mendaki Gunung Moro. Karena tingkat keamanan dan resikonya tidak terlalu besar, karena di sekelilingnya Gunung Moro adalah pemukiman. Akhirnya setelah saya tahu akses menuju Gunung Moro, lewat jalan mana, pos pertama di mana, saya mulai pendakian. Tepatnya tanggal 31 Mei 2019, tepat di hari Jumat. Gunung Moro berada di desa Olung, Moro. Awalnya saya mau lihat sunrise, tapi karena dapat kabar ada yang baru meninggal di gunung, akhirnya saya memutuskan mau lihat sunset. Saya pun memulai nanjak jam 4 sore. Bukannya saya meremehkan Gunung Moro, tapi yang sangat saya sesalkan adalah cuma bawa perlengkapan seadanya. Karena saya berpikir malam itu juga bakal pulang. Selama saya ingat jalur. Dan yang paling fatal, saya gak bawa kompas waktu itu. Karena saya gak tahu arah barat, selatan, utara. Yang saya tahu hanya depan, kanan, kiri, dan belakang saja. Selama mendaki tidak ada masalah berat, cuma agak lama mendakinya. Standar pendakian hanya 1 jam, tapi waktu itu saya mendaki 1 jam lebih karena saya ingat-ingat jalur untuk saya pulang. Di puncak pun saya nggak lama. Setelah lihat sunset, saya langsung turun. Kulihat HP sekitar setengah 7 malam. Waktu perjalanan turun,
Tiba-tiba saya terjatuh dan terperosok ke arah kiri gunung. Terperosok meninggalkan jalur yang kurang lebih sekitar 50-an meter. Saat jatuh terperosok tidak guling-guling. Saya masih bisa menahan pakai kaki, tangan. Saya pegang kayu ranting, kaki juga sering terbentur-bentur sama batang. Tidak mungkin saya naik ke atas lagi karena sudah lumayan jauh. Akhirnya saya lebih memilih ke arah jalur sungai. Yang ada di mindset saya waktu itu, ketika saya mengikuti arah sungai, pasti akan menemukan jalan pulang. Waktu itu saya berpikir tidak takut tersesat, tapi ternyata jalur yang saya lalui berbeda. Jalur gunungnya bercabang-cabang. Jalur cabangnya pun hampir sama dengan jalur utama. Saya turun terus turun sampai saya dapat sungai. Lalu tiba-tiba waktu itu saya dapat jaringan. Akhirnya saya berniat telepon adik saya karena saya janji mau jemput adik saya. Saya bilang kalau saya lagi di Gunung Moro, lagi nyari jalan keluar. Kemudian saya dengar suara teng, 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 kayak bunyi besi tiang listrik. Akhirnya saya ikutin suara itu. Suaranya nyaring, sangat-sangat jelas, terdengar sangat nyaring. Lama-lama suaranya hilang, lalu muncul lagi. Hilang lalu muncul lagi. Dan suara itu makin dekat. Sampai suara itu benar-benar hilang dan saya waktu itu berada di air terjun. Dan air terjun itu setinggi dada saya. Terus saya langsung refleks mengambil HP, tapi tidak mendapati jaringan. Saya pikir saya sudah tersesat dan saya ambil keputusan untuk bermalam dan cari jalan keluar untuk besok pagi. Waktu saya tidur di atas batu sebelah air terjun, saya mendengar suara ketawa. Suara itu makin tinggi. Makin mendekat ke arah saya. Saya berani membedakan itu suara binatang atau orang. Saya lihat juga ada pohon besar. Kalau bisa saya gambarin itu, kalau ada dua motor dijejerin, seperti itulah akarnya. Saya lihat tinggi ke atas dan inisiatif untuk meninggalkan tempat itu. Karena saya berpikir mungkin penghuninya tidak senang dengan saya. Saya tidak ingin membalas komunikasinya. Akhirnya saya menjauh dari suara itu dan saya mendapati tempat yang agak rata. Saya pakai jas hujan dan tas buat bantal. Akhirnya saya tidur. Saat itu saya mendengar suara mendesah kayak orang bernafas. Pikir saya, mungkin itu suara hembusan angin. Hari kedua saya hilang. Pagi itu saya mandi di air terjun agak dalam airnya. Kemudian saya jalan lagi, istirahat, jalan lagi, istirahat, jalan lagi, dan istirahat sampai maghrib. Anehnya saya balik lagi ke air terjun itu, padahal saya ngikutin arah bawah. Kenapa saya bisa sampai air terjun itu lagi? Saya masih ingat betul waktu itu antara terang dan gelap. Di situ saya sudah kehilangan baterai HP. Saya gak tahu jam berapa pastinya. Saya masih ingat di dekat air terjun itu terdapat sebuah jembatan. Tapi kayak jembatan itu buat akses jalur manusia. Dari depan sampai belakang itu lebat. Jadi asumsi saya itu bukan akses untuk manusia, melainkan akses hewan untuk mencari makan. Atau bisa jadi jembatan yang sudah lama tidak kepakai. Malam itu hari kedua saya tidur di daerah situ lagi. Tiba-tiba
Saya kebangun. Akhirnya sambil jalan malam, kebetulan senter masih menyala. Saya jalan sampai dini hari dan saya menemukan sebuah pondok di situ. Hari ketiga hilang. Sampai nunggu pagi, saya lihat ada bekas sampah-sampah rokok, mie instan. Terus saya lihat kondisi sampah itu masih baru. Saya pikir di sini sering ada orang lewat, karena waktu saya berangkat gak lewat sini. Tapi memang ada jalan, namun jalannya curam, tanjakannya juga tinggi. Di hari ketiga ini saya menyisir jalan ke kanan, ke kiri, tapi gak nemu jalan pulang. Terus saya inisiatif siangnya untuk mencari puncak Moro. Saya lihat ada tunas pisang yang baru tumbuh. Kebetulan saya bawa gunting. Namun saya nggak bawa pisau atau parang. Jadi saya gunting tunas pisang itu. Saya potong kecil-kecil. Saya pun makan bukan karena biar saya kenyang atau untuk mengganjal perut saya. Saya hanya ingin memulihkan tenaga saya saja. Saya ingin mencari puncak Moro. Biar pas saya sampai di puncak Moro, saya masih ingat betul jalur untuk turun. Itu pikiran saya waktu itu. Akhirnya saya makan tunas pisang itu. Rasanya kurang terlalu nyaman bagi saya. Kebetulan waktu itu ada sungai. Saya mandi sambil menyusuri sungai. Ada sebuah jerigen yang sudah dipotong. Saya memakai jerigen untuk mengambil ikan di sungai. Namun ikannya kecil-kecil. Saya masih ingat jelas, saya dapat 4 ikan, tapi yang saya masak hanya 3. Karena mungkin yang satunya hilang loncat-loncat. Terus saya makan, terus lemas sedikit, terus saya tidur. Kemudian saya terbangun untuk mencari puncak Moro, tapi nggak nemu-nemu juga. Sudah sekitar 2 kilo jalan, tapi tetap tidak menemukan. Padahal puncak Moro udah kelihatan. Akhirnya saya balik lagi ke pondok itu. Saat di pondok saya sudah gak bisa membedakan itu suara apa atau penampakan apa. Yang pasti suaranya udah jadi satu, suara hutan yang intinya. Hari keempat hilang. Saya tetap bertahan di sekitaran pondok itu. Saya hampir menyerah karena tidak menemukan jalan ke puncak Moro. Malamnya saya nyerah, tidak mau nyari jalan lagi. Hanya menunggu, siapa tahu ada yang lewat. Saya hanya minum air di sungai itu. Saya pun masih ingat bahwa batas umur manusia kalau tidak makan bisa sampai 3 minggu. Manusia bisa bertahan hidup 3 minggu tidak makan. Tapi manusia kalau tidak minum cuman bisa bertahan paling lama 3 hari. Tapi kalau fisiknya sangat kuat bisa sampai 1 minggu. Tapi ya jarang sekali. Itu pun tergantung temperatur suhunya. Jadi saya cari air untuk memperlama hidup saya. Walaupun saya gak makan, minimal saya bisa minum. Hari kelima hilang. Yang paling berat itu hujan. Ada sekali waktu malam saya gak tahu itu jam berapa. Yang jelas hujan yang benar-benar lama. Sudah lama gelap, tiba-tiba hujan. Anginnya kencang sampai pagi. Jadi seharian saya pakai jas hujan. Itu pun bagian belakang udah robek. Saya nemu tali rafia di sekitar itu, lalu saya potong-potong. Akhirnya saya jahit sendiri biar bisa menahan air, biar gak kena hujan. Kalau panas saya lepas. Saya cuma pakai celana pendek dan pakai baju daleman juga. Saya masih ingat waktu berangkat cuman bawa 3 roti dan 1 cemilan. Untuk minuman cuman 1 liter. Karena saya pikir saya gak bakalan lama di Gunung Moro itu. Saya cuman makan 1 roti. Sisanya saya buang.
Tapi sampahnya tetap saya bawa, tak masukin ke dalam tas. Saya gak berpikir saya bisa selama ini di gunung. Hari ke-6 hilang. Di hari ke-6 ini saya sudah berserah. Berbeda dengan hari ke-4 dan ke-5, saya nyerah untuk nyari jalan. Tapi ini berbeda. Tapi di hari ke-6 ini saya nyerah untuk hidup. Saya berdoa, ya Tuhan, kalau memang ini akhirnya, saya siap. Tapi tolong lakukan secepatnya. Saya gak bisa nunggu besok lagi. Saya sudah gak sanggup menunggu ketidakpastian seperti itu. Yang datang juga gak ada. Tidak ada orang sama sekali, hanya suara motor. Pas saya datengin ternyata cuma tebing. Saya sudah sangat frustasi mencari jalan keluar. Tapi jika ada mukjizat, saya masih menunggu. Sekitar setengah jam, saya berserah diri dan berdoa. Kalau sudah berserah, saya cuma minta 2 pilihan. Jika Tuhan berkehendak saya mati, di situ tiba-tiba ada batang kayu jatuh menimpa saya, kan bisa saja saya mati. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memberikan saya mukjizat. Tiba-tiba ada 2 orang yang manggil saya. Oi, oi. Saya bangun. Saya lepas penutup jaket hoodie. Iya om bisa bantu saya? Kebetulan waktu itu saya masih sadar. Cuma kondisinya saja masih lemah. Kunang-kunang mata saya. Om, bisa bantu saya mencari jalan keluar? Lalu seseorang itu berkata, bisa, kamu yang kemarin hilang kan? Kamu yang kemarin Jumat naik ke atas kan? Kemudian saya menjawab, iya om. Kok tahu dari mana ya om? Anda manusia kan om? Lalu pria itu menjawab, iya tahu, soalnya saya lihat sepatu kamu. Saya dipesenin sama orang bawah. Jika ada orang yang tersesat di atas. Waktu itu saya ditawarin makan sama om yang menemukan saya. Makan dulu kamu. Gak mungkin kamu gak makan. Mereka yang menemukan saya adalah orang berburu. Ada 3 orang. Yang 2 ini masih seumuran saya. Waktu itu saya makan sarden. Sambil menunggu saya makan, memulihkan tenaga, mereka mancing ikan dulu. Mereka berjanji tidak jadi berburu, hanya memancing ikan sebentar. Singkat cerita, pukul 7:48 kita turun. Sekitar 1 jam lebih, kita sudah sampai di kaki. Sekitar 1 jam lebih, kita sudah sampai di kaki gunung desa Olung Moro. Saya diajak ke rumah mereka sekitar 20 km jaraknya dari kaki Gunung Moro. Sampai di sana saya telepon adik saya, tapi tidak diangkat. Terus saya menghubungi ayah saya. Saya bilang ke ayah saya, kalau saya di sini baik-baik saja. Saya bermalam di situ. Hari ke-7. Esoknya tim SAR datang. Saya pun ngobrol-ngobrol sama tim SAR. Anehnya waktu itu tim SAR saat saya tersesat juga berada di pondok tempat saya berteduh. Kata tim SAR, memang tempat tersebut tempat orang berburu. Tim SAR juga bilang 2-3 kali menyusuri pondok yang dekat sungai, tapi tidak menemukan jejak saya. Saya juga tidak menemukan jejak manusia. Itulah pengalaman saya tersesat di Gunung Moro. Mohon maaf tidak bisa saya ceritakan detailnya menit per menit, jam per jam. Pesan saya untuk teman-teman yang lain, jangan pernah meremehkan hal kecil. Lihat kondisi fisik, jalur, bawa perlengkapan yang diperlukan, misal seperti kompas dan yang lainnya. Jangan pernah mencoba menaklukkan alam, karena kamu gak akan ditaklukkan alam.
Alam itu ganas. Cintailah alam, maka dia akan mencintai kamu juga. Terima kasih yang sudah mendengarkan kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang SM undur diri.